Urut kamari kebanjiran ya. Ini kita lagi di Kabupaten Bandung. Ini keadaan sungai. Ini penumpukan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Purwakarta Turunan Kidul. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Om Jen pada hari pertama untuk menangani banjir dalam waktu jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang dilakukan Bupati Purwakarta itu semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Purwakarta, utamanya mereka yang terdampak musibah baik itu longsor maupun banjir di sejumlah daerah di Kabupaten Purwakarta. Hari ini baru saya kesempatan kantor hari pertama. Ini kan langsung hari pertama langsung Ya. dilakukan. Yang dilakukan pertama saya keliling kondisi yang ada di sekitar Setda, dan saya lihat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan harus yang nggak berfungsi saya suruh untuk difungsikan. Dan saya lihat pas masuk sini banyak parkir yang berantakan, saya juga minta untuk beresin karena parkiran kan sudah disiapin. Jadi karena parkiran udah disiapin harus menghargain yang nyiapin. Jadi itu disiapin oleh Kang Deddy Mulyadi itu parkiran. Nah, jadi parkir di tempat yang sudah ditentukan. Jadi nanti itu nggak ada lagi tuh sepeda motor atau kendaraan roda 4 yang di pinggir-pinggir jalan di gang rusak. Jadi itu nanti kita one way lagi. Masuknya dari sana, keluar dari sini di one way kan lagi biar nggak bentrok tengah jalan. Gitu. Ini tujuan buka bersama dengan para selam dan masyarakat di sekitar ini. Ya, menyampaikan apa yang saya dapat di retreat. Di retreat itu apa yang saya dapat dari penyelarasan program antara pusat dengan daerah itu saya sampaikan tadi pada kepala OPD, pada Basekda dan kepala desa agar semuanya ada keselarasan. Apa tuh? Yang tadi disampaikan apa aja nih? Ya, satu ya asa cita itu ya udah jelas ya, presiden itu asa cita, program presiden itu program nasional harus dijalankan. Terus yang kedua juga tentunya seiring dengan itu kita juga menyelaraskan jam kerja sesuai dengan surat edaran gubernur, dan yang tentunya selain apa yang tadi kita bahas di kejadian-kejadian di Purwakarta ini kan begitu banyak, kita cari solusi-solusinya, termasuk persoalan-persoalan yang longsor, persoalan yang banjir, persoalan yang lainnya kita sudah diskusikan bagaimana mencari solusinya, dan beberapa solusinya udah kita situasional yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, termasuk yang di Purwakarta. Kenapa kita 6.30 yang kita ikuti gubernur? Itu pertimbangannya nih, kalau kita siang jam 8 nih biasanya kita tidur lagi. Ini kebiasaan kita. Nah, kalau tidur lagi kita bangun siang. Kalau siang nanti kesiangan. Paling tidak kalau tidak tidur lagi, berangkatnya kan bersamaan seperti biasa. Macet lagi di mana-mana. Nah, kalau 6.30 satu biar setelah sholat subuh kita tidak tidur lagi. Yang kedua, dia bisa hidup udara segar, datang ke kantor dengan sepagi mungkin dan terhindar dari kemacetan. Itu aja. Jadi biar puasa, selain kita berpuasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, juga hidup kita sehat. Karena tujuan puasa itu diantaranya kan sehat. Mulai banjir, longsor dan lain sebagainya. Langkahnya ya kita cari sesuai dengan solusi sesuai dengan problem yang terjadi, mulai dari Taman Baca, banjir di Wilayah Jatiluhur, di Kadumahar Asri kan gitu. Nah, kita mulai identifikasi mulai penyebabnya apa sih, yang terkecil mulai yang terbesar penyebabnya. Mulai dari bagaimana dulu misalnya kita telah membuat jalan air terlalu kecil, misalnya outputnya, sementara di sini input airnya begitu besar, berarti kan harus ada solusi, itu harus diperlebar kan gitu. Terus bagaimana misalnya teman-teman juga masyarakat, bagaimana jangan membuang air sampah sembarangan, karena ternyata sudah kita temukan. Om lihat itu di video-video itu, begitu kita buka itu saluran, di situ ada ban bekas, di situ ada centong bekas, spring bed bekas, ya iyalah, karena itu mampet kan gitu. Begitu mampet, tanah kan nyakrong, makin lama makin mampet gitu. Jadi walaupun itu bukan satu-satunya penyebab, tapi berkontribusi terhadap kebanjiran. Nanti ke depan ini kalau kita sudah perbaiki yang insya Allah kita akan cari solusinya. Maksudnya cara memperbaikinya sesuai dengan kebutuhan perumahan ini, caranya ini, di Wilayah Jatiluhur caranya ini, terus misalnya Taman Baca solusinya ini, terus Panyidangan misalnya solusinya ini. Nanti ke depan tuh satu
jangan buang sampah sembarangan, jangan tebang pohon seenaknya ya gitu. Nah kalau ke depan nih orang yang investasi juga harus tertib, jangan misalnya serapan air juga kemudian di situ dibangun perumahan kan gitu. Jadi biar lebih tertib lah, jadi kasihlah kesempatan air itu untuk meresap dan kasih kesempatan air itu untuk lewat sehingga aman. Karena kan kita beli rumah itu tujuannya supaya kita tinggal dengan aman, dengan nyaman, bisa tidur enak. Sekarang beli rumah tapi tiap tahun misalnya kebanjiran, ya kan jadi nggak nyaman atau nggak aman gitu. Jadi kita sekuat tenaga bagaimana cari solusinya agar tidak itu terjadi lagi. Yang tentunya kita kalau karena ini masalahnya begitu kompleks penyebabnya, jadi ya kita melalui pengkajian yang matang seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Bupati Purwakarta Om Jen sama halnya dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang turun langsung melakukan peninjauan sejumlah lokasi di beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat. Salah satunya yaitu mengunjungi dan melakukan pembersihan langsung aliran sungai yang penuh oleh sampah, dan itu Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat turun langsung membersihkan sampah di Kabupaten Bandung. Hal itu tentu dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi untuk mendorong kesadaran bagi masyarakat untuk melakukan pembersihan sampah secara mandiri atau tanpa harus digerakkan oleh pejabat tingkat provinsi. Ini kita lagi di Kabupaten Bandung, ini keadaan sungai. Ini penumpukan sampah yang nanti lari ke Citarum dan nanti numpuk di Citarum. Di sana nanti kita lihat Citarumnya. Ini bangunan toilet langsung nya ke sungai. Jadi kita tahu bahwa di Jawa Barat itu Sungai Citarum itu tercemari oleh limbah industri, limbah dari tiap rumah, limbah sampah. Nah, Citarumnya kemudian jadi Saguling, jadi Cirata, jadi Jatiluhur. Dan airnya juga digunakan untuk kepentingan pertanian, peternakan, perikanan, dan air minum lewat PAM di PAM Jaya dan termasuk PAM-nya Purwakarta dari Citarum. Nah, saya akan melakukan tindakan-tindakan tegas. Seluruh bangunan yang menggunakan Sungai Citarum akan kami bongkar ya, bangunan rumah. Kecuali jembatan, kan nggak mungkin jembatan dibongkar. Termasuk nanti Pak Bupati Bandung Barat segera mendata seluruh warga yang membuang MCK-nya ke sungai. Kita rubah menjadi ipal komunal. Ini Citarum harumnya bisa berubah jadi Citarum bau ini. Intinya, apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat untuk menginisiasi kesadaran masyarakat, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan di sekitar rumah. Selain melakukan pembersihan sampah yang ada di aliran sungai, Gubernur Jawa Barat juga Kang Deddy Mulyadi melakukan kunjungan langsung ke daerah banjir di Kabupaten Karawang. Yang dilakukan Gubernur Jawa Barat untuk melihat langsung kondisi rumah yang terimbas banjir, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Provinsi Jawa Barat untuk menangani solusi banjir di daerah tersebut. Pada waktu itu, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa solusi banjir di daerah tersebut yaitu dibuatkan bendungan, dan itu didorong ke Kementerian PU. Kemudian Provinsi Jawa Barat juga mendorong untuk keseragaman bangunan rumah yang ada di lingkungan terdampak banjir, yaitu dengan model rumah panggung dengan tinggi kolong rumah setinggi 1,2 meter atau lebih dari itu, atau 2,5 meter, sehingga masyarakat sekitar tidak lagi terkena dampak banjir yang itu sudah menjadi langganan mereka selama bertahun-tahun. Ya, sok mana mak? Ini teh warga desa naon? Karangligar, banjir langganan. Paling tinggi berapa banjirnya? Sekarang sudah surut. Tadi malam datang lagi. Tapi surut lagi pagi-pagi. Baru. Oh, baru datang. Ya kan? Jadi solusinya untuk warga Karangligar, 1000 rumah ini nanti pemerintah provinsi menyiapkan bangunan panggung. Jadi rumah-rumahnya berkolom panggung 2,5 meter, sehingga nanti kalau banjir tidak repot, tinggal turun pakai perahu terus ke jalan. Setuju tak? Nah, awas jangan setuju pas nanti pembangunan menolak. Ya, tahun ini juga akan kita bangunin, selain mudah-mudahan Kementerian PU, PR
bisa segera merealisasikan bendungan Cibeet dan bendungan Cijurai. Karena ini berasal dari air sungai Cibeet dan Cijurai. Jadi banjir di sini. Tetapi kalau kemarin-kemarin mah banjir tadi Karawang. Ayo nama di puncaknya banjir. Dah beak usia sudah tah kebon teh nah lurus tunjung dipikir-pikir mah. Nya kudu gancang anggeus. Banjir moal anggeus ku sembako. Apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat sama juga dilakukan oleh Bupati Purwakarta Om Jen. Om Jen langsung melakukan kunjungan ke daerah terdampak longsor di Taman Baca, kemudian ke daerah Jatiluhur yang juga warganya terdampak longsor, dan langsung mengajak Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman untuk meninjau langsung kondisi bangunan yang terkena longsor. Bupati Purwakarta juga Om Jen memberikan bantuan langsung kepada warga yang rumahnya terimbas longsor pada saat turun hujan deras. Bantuan yang diberikan oleh Bupati Purwakarta tersebut merupakan respon cepat dan merupakan empati dan simpati Bupati Purwakarta kepada warganya sendiri. Nah, urut kamari kabanjiran ya. Ayo deh terima. Atau banjir. Urut kabanjiran kamari. Ya kerek dibenerkeun. Besok mulai dibenerin mulai. Biar tidak nggak berusut deh. Sebab lamu diantep ya belah itu pasti nggak berusut. Belah itu kalau mikir terus itu geus ngatang tawik gitu tuh. Kalau itu ke patas retak aja. Nah, Kalau itu itu anu kabumi. Subhanallah. Mah tenan diberesan. Nah. Kayak ieu lagi di halusan deh supaya halus. Tenang. Tenang bapak amburannya gara-gara misalnya lagi setelah angkutan cai tengah lewat bumi Cidede langsung kebanjiran letak aja roh abdi ampura selaku Om Jen selaku Bupati Purwakarta ampura insya Allah kayak orang melereskeun Pak Kadis kuning ngelereskeun ya langsung iya super di bangsa leutik banyak yang dibenerkeun jalan henteu Bapak Rudi. Tidak saja itu, pada hari kedua, tepatnya pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025, Bupati Purwakarta Om Jen melibatkan puluhan petugas kebersihan menyisir jalan industri Kecamatan Babakan Cikau sekaligus mengangkut gundukan sampah yang berada di pinggir jalan pada Selasa pagi. Bupati Purwakarta Om Jen menyisir jalan industri di wilayah Desa Cicadas hingga ke tugu perbatasan antara wilayah Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Karawang di Desa Cilangkap. Pagi ini Om Jen sengaja membawa petugas kebersihan ke sini karena memang sebelumnya saya menerima banyak laporan soal sampah yang ada di pinggir jalan. Tadi juga kita lakukan pembersihan tugu perbatasan yang sudah kotor sekali, kata Om Jen. Menurut Bupati Purwakarta, persoalan sampah ini jangan dianggap sepele karena jika terjadi kebiasaan membuang sampah sembarangan, meski kecil, apapun itu akan berakhir menjadi masalah besar. Bupati Purwakarta juga Om Jen sebelumnya kerap menyampaikan bahwa penting untuk disikapi. Membuang sampah sembarangan itu dampaknya sangat besar sekali, membuat lingkungan kotor. Aktivitas tak terpuji ini juga bisa menjadi penyebab banjir. Walaupun itu bukan satu-satunya penyebab banjir, tapi itu berkontribusi terhadap terjadinya banjir di kemudian hari. Bupati Purwakarta juga Om Jen menyampaikan bahwa menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti halnya dengan kegiatan kerja bakti dan juga saling mengedukasi tentang larangan buang sampah sembarangan. Ia pun mengimbau agar kepala desa, lurah, RT, RW turut aktif membantu warga, turut aktif memantau wilayahnya masing-masing, serta bisa mengajak masyarakat untuk aktif bekerja bakti. Kesimpulan dari video ini yaitu baik Bupati Purwakarta Om Jen maupun Gubernur Jawa Barat Kang Didi Mulyadi memiliki kesamaan langkah untuk memulai kerja dengan melakukan pembersihan lingkungan dan melakukan kunjungan langsung ke daerah bencana banjir. Tentu ini menjadi contoh dan menjadi teladan seorang pemimpin kepada masyarakatnya agar hal serupa juga dilakukan oleh masyarakatnya atau pimpinan di tingkat bawah yang berada dekat langsung dengan masyarakat. Tentu ini sangat baik untuk kedepannya agar seluruh wilayah di Jawa Barat maupun di Kabupaten Purwakarta dapat tertata dengan rapi, dengan bersih, dan meminimalisir kemungkinan resiko bencana yang terjadi di kemudian hari pada saat musim hujan maupun pada saat musim kemarau. Nah, oke, sekian dulu dari Purwakarta Turunan Kidul. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.